Pernah gak sih kamu dengar cerita orang yang pengen banget masuk penjara? Aneh kan? Tapi itu beneran terjadi dalam cerita The Cop and the Elephant. Namanya Sophie, seorang tunawisma yang tinggal di New York. Dia nggak punya apa-apa. Dia biasa menghabiskan musim dinginnya di sebuah penjara yang terletak di Blackwell's Island. Nah, karena musim dingin hampir datang, dia mencoba berbagai cara supaya ditangkap polisi biar bisa hidup nyaman dan hangat di penjara. Mulai dari pura-pura makan tanpa bayar, pecahin jendela toko, godain cewek, mabuk di jalan, sampai mencuri payung. Tapi anehnya, semua usahanya gagal. Setelah ngelakuin beberapa usaha yang gagal tadi, dia berkeinginan mengubah hidupnya untuk lebih baik setelah mendengar suara himne dari gereja tua. Ironisnya, setelah mempunyai tekad untuk berubah, ada seorang polisi menangkapnya dan dia ditahan di penjara selama 3 bulan cuman karena dengerin alunan himne di depan gereja. Hai semuanya, nama aku Izzy Zakia dan hari ini kita bakal bahas cerita lucu tapi penuh pelajaran ini lewat materi bahasa Inggris yang super penting, yaitu model verbs. Kita akan cari tahu gimana kata-kata kayak can, must, atau might muncul di cerita ini dan gimana kamu bisa pakai mereka dalam percakapan sehari-hari. Yuk mulai! Nah teman-teman, setelah kita dengerin kisah lucu Sophie buat masuk penjara, aku mau jelasin bentar nih tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kita hari ini simple tapi penting. Kita bakal belajar gimana cara menggunakan modal verbs seperti can, could, must, should, dan lainnya untuk menyatakan kemampuan, keharusan, dan kemungkinan, semuanya lewat cerita Sophie. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi modal verbs. Nah, modal verbs itu kata kerja bantu yang bantu kita menyampaikan kemampuan, kemungkinan, izin, kewajiban, atau nasihat. Jadi, mereka tuh kayak teman dari kata kerja utama dan mereka bisa mengubah makna si kata kerja. Contohnya di cerita tadi, Sophie might go to jail. Might itu nunjukin kemungkinan. Tapi kalau aku bilang Sophie must go to jail, nah itu jadi kewajiban. Modal verbs yang umum tuh kayak can, could, may, might, must, shall, should, will, dan would. Terus penggunaannya gampang banget, yaitu subject plus modal verb plus verb. Misalnya, he could escape atau they must study. Simple kan? Oke, tadi kita udah tahu apa itu modal verb. Sekarang waktunya kita bahas fungsi-fungsinya. Yap, modal verb itu punya banyak banget kegunaan, tergantung situasinya. Yang pertama, ability, kayak can atau could. Ini dipakai buat nunjukin kemampuan. Contohnya, Sophie can break the window. Artinya, dia bisa secara fisik melakukan itu. Yang kedua, possibility, menggunakan may, might, atau could. Ini buat nunjukin kemungkinan. Misalnya, Sophie might go to jail. Dia belum pasti, tapi ada kemungkinan. Lanjut ke permission, pakai can, may, atau could. Ini buat minta izin atau ngasih izin. Misalnya, may I sit here? Terus ada request. Ini kayak minta tolong, tapi sopan. Kita pakai can, could, will, atau would. Contohnya, could you help me with this homework? Nah, itu sopan banget. Selanjutnya, obligation atau keharusan. Pakai must atau have to. Contohnya, you must do your homework before playing games. Wajib ya. Lalu ada prediction. Ini buat ngomongin masa depan. Pakai will, shall, atau might. Misalnya, he will succeed someday. Dan terakhir ada prohibition, ini buat larangan, pakai must not atau cannot. Contoh, you must not smoke here. Jelas banget dilarang. Jadi guys,
sekarang kalian udah tahu, modal verbs bukan cuma nempel di kalimat aja, tapi mereka punya peran penting buat kasih makna yang lebih jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh nyata modal verbs dari cerita The Cop and the Anthem. Pertama, if I can just get arrested. Di sini modal verbnya adalah can. Fungsinya untuk menunjukkan kemampuan atau harapan Sophie bahwa dia bisa ditangkap. Lanjut, I must find some way to take care of myself. Nah, must di sini artinya kewajiban. Sophie sadar dia harus cari cara bertahan hidup di musim dingin. Terus, he could eat a big meal and say he had no money. Di sini ada could, menunjukkan kemungkinan. Sophie mikir ini mungkin berhasil jadi strategi. Lalu, the cop would arrest him. Modal verbnya adalah would, fungsinya buat prediksi. Sophie yakin polisi akan menangkapnya. He should find work and live a better life. Nah, ini should, saran atau nasihat. Sophie mulai mikir buat berubah. You must not stay here. Ini contoh larangan. Polisi pakai must not untuk melarang Sophie nongkrong di situ. Nah, modal verbs ini nggak cuma buat cerita aja, tapi juga bisa kita pakai sehari-hari. Contohnya, can I borrow your pen? Ini untuk minta izin. Must, you must wear a helmet. Ini untuk aturan. Could, we could go to the beach this weekend. Ini untuk kemungkinan. Would, I would love to join your game. Ini untuk sopan dan ramah. Should, you should drink more water. Ini untuk nasihat. Must not, you must not cheat in exams. Ini untuk larangan. Gimana? Jadi sekarang kalian gak cuma tahu teori modal verbs, tapi juga ngerti gimana cara pakainya, baik dalam cerita maupun kehidupan sehari-hari. Yuk kita lanjut latihan bareng. Sekarang waktunya kamu tunjukkan seberapa paham kamu sama modal verbs yang udah kita bahas bareng. Nah, di slide ini ada latihan fill in the blanks, alias isi bagian yang kosong dengan modal verbs yang tepat. Jangan khawatir, pilihan jawabannya udah disediain kok, jadi tinggal pilih yang paling sesuai. Contohnya nih, nomor 1, Sophie bla 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 find a way to survive the cold winter. Kita tinggal pilih antara must atau can. Karena ini menunjukkan kewajiban, jawabannya adalah must. Yuk, sekarang kamu coba kerjakan soal-soal lainnya. Latihan ini gak cuma seru, tapi juga penting banget buat ngukur seberapa jauh kamu udah ngerti fungsi dan penggunaan modal verbs, terutama dari cerita The Cop and the Anthem. Yeay, good job semuanya. Kalian udah belajar banyak hari ini tentang modal verbs lewat cerita seru The Cop and the Anthem. Kita udah bahas apa itu modal verbs, fungsinya, contohnya, sampai praktik soal bareng-bareng. Semoga sekarang kalian makin paham kapan harus pakai can, must, should, dan teman-temannya ya. Kalau masih bingung, nggak usah worry, belajar itu proses. Jangan ragu buat ulangi materinya atau diskusi bareng teman. Dan yang penting, coba pakai modal verbs ini di percakapan sehari-hari biar makin lancar. Bye-bye!